Latar belakang demokrasi liberal. Setelah kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang ditandai dengan pemilihan umum yang bebas dan partisipatif. Ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959 setelah periode demokrasi terpimpin yang dipelopori oleh Soekarno. Kabinet Ali Sastro Amedjojo kedua. Kabinet ini dibentuk pada tahun 1953 dan merupakan pemerintahan yang kedua di bawah kepemimpinan Ali Sastro Amedjojo. Kabinet ini berusaha untuk mengatasi tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi Indonesia pasca kemerdekaan. Kondisi politik. Partai politik yang beragam. Pada masa ini, Indonesia memiliki banyak partai politik termasuk Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia. Hal ini menciptakan dinamika politik yang kompleks. Ketidakstabilan pemerintahan. Ali Sastro Amedjojo kedua menghadapi tantangan dari berbagai fraksi politik, termasuk oposisi dari Partai Islam dan Partai Sosialis. Ketidakpastian ini sering menyebabkan krisis kabinet dan pergantian pemerintahan yang cepat. Koalisi dan konflik. Kabinet ini dibentuk sebagai hasil dari koalisi, tetapi seringkali koalisi tersebut tidak solid. Terdapat perbedaan pendapat yang tajam antara partai-partai membuat keputusan politik menjadi lambat. Isu-isu yang dihadapi. Ekonomi yang sulit. Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang serius, termasuk inflasi dan ketidakstabilan harga. Upaya untuk memperbaiki ekonomi seringkali terhambat oleh ketegangan politik. Ketegangan sosial. Terdapat berbagai gerakan sosial yang muncul, termasuk gerakan buruh dan petani yang menuntut perubahan dan keadilan sosial. Ancaman separatisme. Beberapa daerah seperti Aceh dan Papua mengalami gerakan separatis yang mengancam integritas nasional. Masa demokrasi liberal, khususnya di bawah Kabinet Ali Sastro Amedjojo kedua, merupakan periode yang penuh dengan tantangan politik dan sosial. Meskipun ada upaya untuk membangun pemerintahan yang stabil, dinamika partai politik dan masalah ekonomi seringkali menghambat kemajuan. Periode ini berakhir dengan transisi menuju demokrasi terpimpin yang lebih otoriter di bawah Soekarno. Perkembangan ekonomi. Pemulihan pasca perang. Setelah kemerdekaan, Indonesia berusaha memulihkan ekonomi yang rusak akibat Perang Dunia Kedua dan penjajahan Belanda. Namun, tantangan besar tetap ada seperti inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan pasar. Pertanian sebagai basis ekonomi. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi, meskipun ada upaya untuk diversifikasi dengan mengembangkan industri ringan. Bantuan asing. Indonesia menerima bantuan ekonomi dari negara-negara asing termasuk Amerika Serikat dalam rangka membantu pembangunan infrastruktur dan industri. Krisis ekonomi. Pada akhir 1950-an, terjadi krisis ekonomi yang semakin memperburuk kondisi dengan meningkatnya harga barang dan penurunan daya beli masyarakat. Perkembangan sosial. Perubahan demografis. Pertumbuhan populasi yang pesat menyebabkan meningkatnya tekanan pada sumber daya dan layanan publik. Gerakan sosial. Munculnya berbagai gerakan sosial termasuk gerakan buruh dan organisasi pemuda yang menuntut keadilan sosial dan hak-hak ekonomi. Pendidikan. Upaya untuk meningkatkan pendidikan formal meskipun infrastruktur pendidikan masih terbatas. Pendidikan menjadi fokus penting dalam pembangunan. Ketegangan sosial. Terjadi konflik sosial akibat perbedaan ideologi politik terutama antara kelompok Islam dan komunis. Perkembangan budaya. Pendidikan dan kebudayaan. Munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang lebih banyak serta perhatian terhadap seni dan budaya lokal. Ada revitalisasi seni tradisional dan upaya pelestarian warisan budaya. Seni dan sastra. Masa ini menyaksikan perkembangan sastra modern dan seni rupa yang mencerminkan dinamika sosial politik. Media massa. Berkembangnya media massa termasuk surat kabar dan radio yang berperan penting dalam menyebarluaskan informasi dan membentuk opini publik. Masa demokrasi parlementer 1950 hingga 1959 adalah periode yang dinamis dalam sejarah Indonesia, dengan tantangan di bidang ekonomi, perubahan sosial, dan perkembangan budaya.